tertentu, ulang tahun Bunda, ulang tahun Ayah, ulang tahun saya itu adalah ajang silaturahmi gitu. Nanti Lebaran ada lagi nanti gitu. Nah, jadi ya hari ini tanggal 3 Maret 2026 ini ulang tahun ayah saya yang ke-82 tahun. Nah, kebetulan kita belum bikin buka puasa bareng, hari ini Bunda ayah buat buka puasa bersama saudara-saudara, teman-teman kantor dan teman-teman kerabat dekat aja. Jadi selamat ulang tahun buat ayahku, semoga panjang umur sehat bagi Terima kasih. Buat Ibunda juga, terima kasih. Kita kumpul lagi buat Adinda Nur Amalia Abbas, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang. Selamat datang dan memberi surprise. Ayah senang bisa berkumpul bersama-sama. Bang, momen ulang tahun ini kali ini. Sebenarnya ayah saya ini nggak biasa ulang tahun, tapi saya bilang loh, kita anggaplah silaturahmi kan. Kebetulan dibeliin sama teman-teman kue ulang tahun. Nah, kita keluarga kan ada yang dagang bakso tuh, rumahnya bakso. Kemudian di rumah saya kendai masak, kemudian ada beberapa kiriman teman-teman makanan, ini apa semua itu kirim makanan dan dia ngasih kue-kue semua, ya udah. Karena kebiasaan mereka juga kalau ada yang acara memberi makanan itu, akhirnya banyak juga yang ngirim makanan buah. Jadi sebenarnya momentum tanggal-tanggal tertentu, ulang tahun Bunda, ulang tahun Ayah, ulang tahun saya itu adalah ajang silaturahmi gitu. Nanti Lebaran ada lagi nanti gitu. Nah, jadi kebetulan rumah saya yang paling enak parkirnya dan paling enak ruangannya, jadi kita sering ngadain di sini gitu. Kayak orang bilang saya sering banyak acara gitu. Tapi banyak makanan memang di acara itu karena Bunda dengan pensiun Mahkamah Agung juga sering datang ke sini. Mereka senang karena ada organ di sini, ada musik. Musiknya adalah peninggalan dulu karena pernah nikah sama pemusik artis. Jadi otomatis saya kalau nggak ada di rumah musik terasa sepi gitu. Kemudian Bunda saya pintar menyanyi, ayah saya pintar mengaji. Tapi ayah nggak bukan nyanyi ya, nggak bisa. Tapi suka musik juga. Mungkin hadiah spesial untuk ayah hari ini apa? Kebetulan ayah saya ini tidak suka hadiah apa-apa. Dikasih sepatu juga biasa 3 tahun 4 tahun kemudian dipakai karena orangnya pakai yang lama sampai rusak ya. jadi kalau perlu sepatu rusaknya kita sembunyiin, kita buang jauh-jauh, kasih orang baru kita kasihkan baru. Itu pun masih dicari pengetesan. Jadi ayah saya ini nanti dia kalau dia butuh apa, walaupun tidak hari ulang tahun kita beli sepatu. Bajunya ayah saya senang batik-batik. Saya kan badan saya gemuk besar. Nah, batik-batik itu kami rata-rata hampir sama merek batik itu. Jadi sama-sama lah. Tapi sekarang saya udah gak suka batik. Gak mungkin ayah saya pakai tiket begini. Jadi ayah saya penampilannya kayak gini aja. Yang milih ini Bunda by Mas Nur Abbas. Nah, gimana pun ulang tahun ayah itu? Masa bahagia di hari Tuhan masih bisa bersama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anda itu sehat dan hidup dalam kasih sayang, sukses semuanya. Itu jangan lupakan. Pokoknya ayah saya ini kalau mereka naik Grab ini sebut nama saya aja langsung diantar di tempat itu. Kalau tersesat, kalau supir Grab dia kasih tersesat, saya bapaknya Farhan Abbas langsung sampai. Ya bahaya lu kasih bapaknya Farhan tuh kasih putar-putar nanti bisa repot ya, gitu kan? Nah, ini Amalia ini memang selalu datang dia. Pokoknya ulang tahun walaupun jauh dinas bertugas sebagai hakim di daerah, setiap ulang tahun bapak dan ibu saya pasti dia datang. Padahal saya udah bilang kau usah datang, transfer aja. Ternyata datang lebih murah daripada transfer. Iya. Lalu Ayah mau disampaikan apa ya ulang tahun ini? Alhamdulillah, syukur masih bisa menikmati umur sebanyak ini ya. Mudah-mudahan sisa umur dapat bermanfaat jadinya ya, baik untuk sendiri, untuk keluarga, dan masyarakat. Jadi ayah saya dari dulu nggak berubah, semangat terus, suaranya keras nyari terus. Malam ini ayah saya malu-malu pidato, biasa ngomong terus saya. Tapi karena mungkin bulan puasa, dia puasa deh. Umur 80 saya bilang gak usah puasa lagi. Ternyata tidak, ternyata makin tua itu makin full dan makin semangat. iya, Puasa. masih kelihatan maksudnya masih Iya, kelihatan saya pikir sehat udah 80 gitu. tahun ini bebas, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh apa. Tapi ternyata makin husuk. Walaupun di kursi aja dia ayah. Tapi maksudnya hidup sehat juga ya akhirnya Oh bisa iya, sampai. dulu ayah dulu tiap hari pasti treadmill atau jalan kaki. Mereka golf dulu, mereka olahraga tenis. Hebat lah.
tidak seperti kami ini termasuk generasi letoy. Kalau mereka ini suami istri main tenis. Bahkan ayah saya juara tenis mereka gitu. Hebat. Lalu yang tambah spesialnya lagi, tahun ini ulang tahun di bulan Ramadan seperti apa? Ya itu, ayah sini kalau perlu bulan Ramadan ini full. Memang jarang sih mau buka puasa di rumah, di luar, kalau di rumah masjid sholat. Tapi karena ini ulang tahun ayah ini harus datang ini. Bukan masalah ayah nggak mau ketemu orang mau ketemu ayah ini. Akhirnya ayah sini. Jadi terima kasih para wartawan. Inilah ayah yang Farhad Abbas. Orangnya jauh dari dunia gemerlap dan tidak populer karena beliau adalah hakim. Memang kalau hakim itu nggak boleh expose, tidak boleh nunjukin. Tapi sudahlah, kan ayah sekarang udah mantan hakim. Tinggal melihat. Yang nikmati hidup. Pokoknya kalau salah alamat, Farhad Abbas langsung dicari nomor telepon saya sama penjual Grab. Bapaknya naik Grab saya, Pak. Makasih. Grab saudaraku. Oh, kalau polisi lagi. Oh, baik sekali ya Pak Farhad Abbas. Gimana Ya. tuh? Nah? Gimana ceritanya? Nggak tahu, pokoknya kalau mereka sebut saya bapaknya Farhad Abbas langsung ramah. Tapi menurut saya sama siapa aja deh asal sebut Farhad Abbas, pasti mereka baik sama aku. Karena aku sama orang baik. Oke. Paling yang nggak suka sama aku tuh yang nggak kenal aku aja. Gitu. Tapi gimana sih sosok ayah menginspirasi Om sendiri untuk Oh, ayah ini orang baik. Karena kalau saya bilang ayah saya baik, saya biasa. Tapi banyak orang yang bilang baik. Pokoknya kita kalau jalan ke teman-teman ayah atau pengadilan atau ke penegakan hukum masih bisa dengan gagah lah gitu. Bahwa kita punya generasi hakim yang baik selama berkarir di penegakan hukum dan tidak aneh-aneh. Saya juga nggak aneh-aneh gitu. Tapi ibu saya itu bangga karena Pak Farhad Abbas sama polisi baik. Jadi Pak polisi yang di jalan-jalan ini orang tua saya. Jadi bukan bohong-bohong oleh Bapak saya. Terima kasih keramahannya. Sebenarnya pun polisi itu bukan hanya baik sama Pak Farhad Abbas, sama siapapun dia baik. Gitu. Yang penting kita baik. Jangan kita marah-marah. Saya bapak saya jenderal, jangan gitu. Kalau bilangnya orang harus ketawa dia Bapak Farhad itu. Saya memang begitu. Maksudnya kalau ada dalam kesusahan, saya ketemu polisi, pasti tidak ada bilang. Iya. Itu ajaib juga, kata nggak tahu ya kenapa. Kok kalau Farhad Abbas sama polisi baik katanya gitu kan? Ya nggak tahu. Mungkin Farhad itu kan bahasa Islamnya Farhad itu kemenangan, doa kan. Nah jadi mau menang terus. Muhammad Farhad Abbas gitu kan. Dan nama saya itu katanya Perhatian. Wah, jadi Perhatian. Tapi gimana sih sosok ayah pernah memberi nasihat dalam hal-hal hukum, Oh iya. dunia hukum gitu. Bagian dari yang baik-baik pasti dari ayah. Yang baik-baik. Sharing-sharing soal hukum, dunia hukum juga sama ayah utamanya. Saling. Hampir setiap ketemu. Hampir tiap ketemu gitu. Memang saya juga suka memancing emosi ayah saya. Oh gitu. Sengaja saya jawab yang aneh-aneh gitu. Saya pengen dengar jawaban yang lurus kan. Kalau ayah sih memang. Kalau sebenarnya kalau minta tolong sama ayah saya waktu ayah jadi hakim itu sebenarnya nggak usah minta tolong, pasti ayah menolong. Oh. Menolong dalam keadilan, kebaikan, kebenaran. Oh, tapi pernah ketemu dalam satu Nggak mungkin, pengadilan? nggak pernah dong, nggak nggak boleh. pernah. Oh gitu. Justru saya beberapa kali mengajukan PK atas putusan ayah saya anggap bertentangan. Oh gitu. Tapi dulu biasalah, karena putusan hakim itu tidak bulat, hanya bisa diopini. Ada 2 kalah 1 kan, dosa masing-masing yang tanggung. Oh. Tapi sebenarnya bisa. Menurut saya sih belum pernah saya merasa itu. Oh, tapi maksudnya pernah keputusan di Nggak pernah. pertama, abis itu dibanding di Nggak pernah saya minta tolong sama ayah, nggak pernah ayah menolong saya dalam penegakan hukum karena memang tidak dibolehkan pengacara saat bapak anak pengacara tidak boleh. Bahkan ayah saya minta dulu berhenti jadi hakim agung pindah ke komisi yudisial. Ayah mau, padahal masih ada karir kurang lebih 3 tahun lagi di Mahkamah Agung. Itu adalah satu keputusan spektakuler dari penegakan hukum yang saya alami, bahwa kita itu berbakti itu bukan dengan cara membuat putusan atau jual beli putusan yang baik, tapi dengan cara memilih hakim agung yang baik melalui komisi yudisial. Kita sudah membantu, tidak membantu Indonesia, tapi membantu saya. Saya kan berhadapan dengan hakim-hakim yang tidak nakal, hakim-hakim yang baik dan adil. Oke? Selamat ulang tahun buat ayah, buat bunda semua, terima kasih. Thank you. Kawan-kawan, happy birthday to you.